Pengertian dari perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun dalam tanda daftar usaha. Di dalam kamus hukum, izin atau vergunning dijelaskan sebagai perkenan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Yang pertama, izin dalam arti luas ialah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Yang kedua, izin dalam arti sempit, yaitu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya, sistem izin terdiri dari 3. Yang pertama itu larangan, yang kedua persetujuan yang merupakan dasar kekecualian atau izin, yang ketiga itu ialah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Adapun istilah yang memiliki kesejajaran dengan izin. Yang pertama, dispensasi. Ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak peraturan tersebut, sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa. Yang kedua, lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Yang ketiga, konsensi merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar, di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah. Tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris atau pemegang izin yang bukan pejabat pemerintahan. Bentuknya itu bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Perkenalkan, nama saya Angelik Maria Watulinga. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur perizinan. Yang pertama yaitu instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas tanpa dasar wewenang. Tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut, ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas. Artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Yang ketiga yaitu organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut siaran basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Unsur yang selanjutnya adalah peristiwa konkret. Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, kepada orang tertentu, di tempat tertentu, dan pada fakta hukum tertentu. Keberagaman dari peristiwa konkret yang sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat menyebabkan bentuk izin yang memiliki banyak jenis. Jenis-jenis izin ini dibuat dengan prosedur tergantung dari kewenangan pemberi izin. Hal ini berkaitan dengan unsur yang terakhir yaitu prosedur dan persyaratan. Pada dasarnya,
pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping itu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Walau demikian, dalam membuat prosedur dan persyaratan, pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri secara arbiter, melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam perizinan tersebut. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung jenis, tujuan, dan instansi pemberi izin. Soehino menyampaikan bahwa syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif artinya dalam pemberi izin ditentukan suatu perbuatan yang bersifat konkret yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, dapat dikenakan sanksi. Sedangkan bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai apabila perbuatan yang disyaratkan. Perizinan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, izin yang bersifat bebas, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat oleh aturan maupun hukum tertulis. Yang kedua, izin yang bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat oleh aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang ketiga, izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan kepada pihak yang bersangkutan, dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Yang keempat, izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada pihak yang mengajukan izin. Selain itu, izin yang bersifat memberatkan ini juga memberi beban kepada orang lain, terutama masyarakat sekitar. Yang kelima, izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir, atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Yang keenam, izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya lama, atau izin yang masa berlakunya relatif lama. Yang ketujuh, izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Yang kedelapan, izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Fungsi dan tujuan perizinan. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini juga berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prayudi Atmosudirjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Adapun tujuan perizinan yang bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi, di mana keragaman peristiwa konkret tersebut menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Yang pertama, keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan. Yang kedua, mencegah bahaya bagi lingkungan, misalnya izin-izin lingkungan. Yang ketiga, keinginan melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin terbang, izin membongkar monumen-monumen, dan sebagainya. Yang keempat, hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah padat penduduk.
Dan yang kelima adalah pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas di mana pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bentuk dan isi izin. D. Organ yang bergantung. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya, pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam perizinan. Organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait ialah organ pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa H-T yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud adalah organ pemerintahan H-T, yakni wakil H-T dengan para anggota pengurus harian. E. Diktum. Keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. F. Pemberian alasan. Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan bersangkutan. Yang dialamatkan. Izin ditunjukkan pada pihak yang berkepentingan. Izin muncul setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk izin tersebut. Oleh sebab itu, keputusan terkait izin tersebut akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Biasanya dialami oleh badan hukum atau orang. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan-ketentuan merupakan kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka ada pelanggaran izin berupa pemberian sanksi. Kemudian, pembatasan-pembatasan dalam keputusan berisi izin dibentuk menunjuk pada batasan waktu, tempat, atau dengan cara lain. Sedangkan syarat-syarat dalam keputusan berisi izin dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi sanksi ketidakpatuhan dari pelanggaran ketentuan dalam izin. Dapat pula berupa petunjuk-petunjuk atau informasi umum. Karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini tidak dapat digugat melalui hakim administrasi.